I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Nurul Hidayah, Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. 1. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, seperti pada orang yang pemalu dikenakan atribut berkepribadian pemalu. Kedua, bagaimana kepribadian ideal sebagai seorang perawat. Yang pertama, kita harus bersikap jujur. Kejujuran adalah sifat yang harus dimiliki semua perawat, karena keluarga menitipkan harta yang paling berharga dalam hidupnya kepada kita. Menyampaikan segala kondisi yang terjadi, keadaan yang diderita pasien haruslah benar. Jangan memberikan harapan yang berlebihan kepada pasien dan keluarga. Jika terasa berat untuk disampaikan, cari waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Yang kedua, periang. Apapun masalah yang timbul, baik masalah pribadi atau masalah di tempat kerja, seorang perawat harus tetap menunjukkan senyum dan memberikan salam, menunjukkan rasa percaya diri dan dapat dipercaya. Tetap agar menghadapi kondisi pasien, jangan ikut menangis karena perawat hadir untuk memberikan dukungan kepada keluarga. Yang ketiga, harus bersikap sportif. Seorang perawat harus mengakui setiap kekurangan yang ada pada dirinya, baik cara berkomunikasi ataupun cara bekerja. Mau menerima saran dan kritik orang lain, dengan harapan tindakan kita menjadi lebih baik. Selain itu, perawat juga mampu menerima teknik-teknik yang lebih efektif, walaupun junior yang merekomendasikan. Yang keempat itu, harus bersikap rendah hati. Seorang perawat tidak boleh menyombongkan kemampuannya, justru harus sebaliknya. Seorang perawat harus meyakinkan bahwa ada orang yang bisa lebih bagus darinya dan menunjukkan sikap rendah hati, sehingga dapat memberikan kesan baik yang mendalam bagi orang lain. Yang kelima itu harus murah hati. Jangan enggan dalam membantu klien, berikan dia pertolongan dan bantu ia selama perawatan, tapi jangan sampai membuat ia menjadi ketergantungan terhadap kita, sehingga apapun dimintai bantuan, jika sekiranya pasien mampu untuk melakukannya seperti mampu makan, duduk dan sebagainya, berikan ia kemandirian selama hal itu tidak membuat ia sakit atau cedera. Yang keenam, harus bersifat ramah, simpati, dan kerjasama. Bersikap ramahlah kepada semua orang. Tunjukkanlah rasa simpatimu kepada siapapun, dan yakinkanlah bahwa kegiatan yang dilakukan dengan kerjasama hasilnya akan lebih cepat. Jika kamu menerapkan 3 sikap ini, baik di lingkungan pribadi ataupun lingkungan kerja, maka kebahagiaan hidupmu bisa didapat. Yang ketujuh, dapat dipercaya. Ini merupakan salah satu poin penting yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Kenapa kita harus dapat dipercaya? Karena kepercayaan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Buatlah rekan kerjamu, pasien, keluarga percaya terhadapmu dengan meningkatkan pengetahuan dan skill, serta meningkatkan kejujuran. Jika semua orang percaya terhadapmu, maka setiap kamu menyampaikan sesuatu akan diperhatikan, dipertimbangkan, dan menjadi solusi bagi semua orang. Yang kedelapan, loyalitas. Loyalitas sering diartikan sebagai sikap setia dan memberikan dukungan kepada orang lain. Tunjukkanlah sikap loyalitas kepada rekan kerja ataupun atasan. Dengan begitu, berbagai pekerjaan dapat diselesaikan dengan lancar. Yang kesembilan, sikap sopan santun. Bersikap sopan santun sudah semestinya dimiliki oleh setiap perawat.
karena sikap sopan santun menunjukkan penghargaan kepada orang lain dan dapat menjalin kedekatan satu sama lain. Yang ke-10, penampilan yang menarik. Apakah penampilan perawat memang harus good looking? Penampilan perawat memang penting, karena penampilan kita dapat merubah suasana hati seseorang. Penampilan dapat menunjukkan bahwa kita dapat dipercaya. Namun, bukan berarti kita boleh berdandan dengan menggunakan make up secara berlebihan. Yang terpenting adalah penampilan kita dapat dipercaya, terlihat segar, berbicara lembut, dan menyenangkan. Yang ke-11, keadaan fisik dan kesehatan yang bagus. Profesi keperawatan adalah pekerjaan yang berat, apalagi kondisi lingkungan yang tidak stabil, yang mengharuskan kita berpikir dengan jernih dan bekerja keras. Belum lagi masalah emosi keluarga kerap kali mewarnai keseharian perawat, terutama ketika pasien meninggal. Maka penting sekali untuk menjaga asupan nutrisi dan menjaga mental tetap kuat. Yang ketiga, bagaimana mencapai kepribadian ideal tersebut? Yang pertama, belajar selalu bersyukur. Yang kedua, mencoba lebih ramah. Yang ketiga, menikmati proses dalam hidup. Yang keempat, selalu memiliki pikiran yang positif. Yang kelima, berani menghadapi masalah. Yang keenam, memupuk sifat mudah memaafkan. Yang ketujuh, selalu menjadi pendengar yang baik. Baiklah, itulah hasil presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.